Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali dalam renungan. Kita akan merenungkan bersama-sama Imamat pasal 12. Sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian dari NP 186, Tercurah Darah yang Kudus. Tercurah darah yang kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya, Imamat pasal 12 itu akan sama-sama kita renungkan di hari ini sebagai renungan kita, renungan harian kita. Kita akan melihat hanya ada 8 ayat dari Imamat pasal 12 ini, dan kita berdoa sekiranya Tuhan menolong kita untuk bisa merenungkan dan juga mengambil pelajaran berharga bagi kita, khususnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Imamat pasal 12, mari kita baca 3 ayat yang pertama. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu. Dan ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang berbicara tentang kenajisan perempuan yang bisa dikatakan baru melahirkan, bersalin, dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Kalau kita tadi melihat, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berarti Yehova, Allahnya orang Israel, dan tentu Allah kita juga. Nah, kembali ini adalah hukum yang berlaku kepada Israel sebagai sebuah bangsa. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran daripadanya, sebab ini difirmankan oleh Tuhan dan diberikan juga kepada kita gereja. Jadi firman Tuhan ini adalah firman yang kita bisa ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan kembali di sini menunjukkan kepada kita karakter Allah dan juga menunjukkan kepada kita siapa kita manusia. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan ini berfirman kepada Musa sebagai hambanya, dan dia berkata tentang seorang perempuan yang bersalin dan melahirkan anak laki-laki. Nanti Tuhan juga akan berbicara mengenai seorang perempuan yang melahirkan seorang anak perempuan. Namun prinsipnya sama, bahwa seorang perempuan, seorang ibu yang baru melahirkan, itu dikatakan firman Tuhan dalam kondisi najis. Nah, pertanyaan yang muncul mungkin dalam pikiran kita adalah, kenapa perempuan yang melahirkan kemudian disebut sebagai najis? Sementara kalau kita membaca tentunya dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukankah untuk beranak cucu adalah perintah daripada Allah ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan? Lalu kenapa di sini Allah mengatakan bahwa perempuan yang bersalin itu dinyatakan sebagai najis? Ya, kalau kita membaca juga dalam Mazmur 127 ayat 3, ketika dikatakan di sana, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa anak yang lahir dari seorang perempuan adalah sebuah berkat daripada Tuhan. Dan kalau kita juga membaca dalam Mazmur 128 ayat 3, dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau Tuhan memberkati seorang laki-laki atau seorang suami, Tuhan akan membuat istrinya mempunyai anak. Jadi ini adalah hal-hal yang baik mengenai perempuan yang bersalin.
Tapi kenapa di sini Tuhan berbicara tentang perempuan yang bersalin sebagai sebuah hal yang najis? Atau kondisinya setelah dia bersalin adalah sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Dan bahkan nanti tidak diperbolehkan untuk datang dan menyembah Tuhan dengan menyentuh benda-benda kudus. Atau dalam hal ini berbicara tentang perempuan itu tidak boleh pergi ke kemah pertemuan atau ke bait suci. Ada apa? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sulit kita jawab kalau kita tidak mengerti siapa Tuhan dan siapa kita sebagai umat manusia. Dan John Calvin memiliki pengertian yang begitu luar biasa akan firman Tuhan, dan dia memberikan kepada kita pengertian yang saya percaya sebagai suatu yang paling benar mengenai hal ini. Ketika Calvin mengatakan ini kenajisan dari perempuan ini oleh karena dua hal. Pertama, itu untuk kembali mengingatkan kepada orang Yahudi dan kepada kita semua tentang kerusakan total kita, bahwa kodrat kita ini telah rusak. Kita telah membawa dosa daripada Adam dan Hawa. Setiap anak yang lahir itu adalah anak yang lahir di dalam dosa. Dan bukan hanya itu, tentu firman Tuhan di sini akan menunjukkan kepada kita tentang pemulihan, adanya kasih Tuhan untuk memulihkan kodrat kita yang rusak ini, yang rusak oleh dosa. Makanya Raja Daud sendiri pun mengerti akan hal ini, sehingga kalau kita membaca di dalam Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud sendiri mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Begitu mengertinya Daud bahwa manusia itu rusak total. Bahkan dari lahir, sejak dia di dalam kandungan ibunya, anak itu adalah anak yang berdosa. Nah, filosofi dunia berbeda dengan apa kata Tuhan sang pencipta kita tentang siapa kita. Dan Tuhan yang lebih tahu tentang siapa kita. Filosofi dunia akan berbicara tentang anak yang lahir seperti kertas putih, dan kemudian lingkungan yang memberikan kepada dia segala hal, baik sifatnya, baik keadaannya nanti di masa yang akan datang, karakternya. Tidak demikian sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa setiap anak yang lahir itu penuh dengan dosa. Dosa bawaan yang dibawa daripada Adam dan Hawa. Setiap manusia lahir di dalam dosa dan berhak mendapatkan penghukuman daripada Allah. Tapi di sini kita melihat bagaimana hal itu ditunjukkan kembali oleh Allah melalui perempuan yang baru bersalin. Sehingga karena dia melahirkan seorang anak ke dalam dunia, dan anak ini adalah anak yang berdosa karena lahir di dalam dosa, maka dia pun dihitung sebagai perempuan yang ikut dalam tanda kutip mengambil bagian di dalam dosa tersebut. Dan bukan hanya Tuhan berbicara tentang kenajisan, tapi Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah manusia berdosa, tapi di saat yang sama dia memberikan kita jalan keluar. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menunjukkan kepada kita bahwa kita ini berdosa dan kemudian menunjukkan kepada kita apa yang bisa kita lakukan, bisa atau tidak bisa kita lakukan terserah kita. Bukan demikian Tuhan kita. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang begitu mengerti kita, sehingga ketika dia mengetahui bahwa kita ini adalah orang berdosa, dia melakukan perjanjian dengan kita. Perjanjian ini adalah perjanjian di mana dia sendiri yang secara aktif mau menyelamatkan kita. Dan kita, bagian kita adalah menerima perjanjian ini dengan juga melakukan tanggung jawab kita yang bisa kita lakukan. Dan itu bukan menjadi sempurna, itu bukan di mana kita melakukan segala hukum Taurat di mana kita tidak bisa melakukannya. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan mau kita menunjukkan kepada dia keseriusan kita, bahwa kita mau mengikut dia. Dan bagi orang Israel pada masa tersebut ditunjukkan melalui sunat. Makanya setelah 7 hari dan kemudian dikatakan bahwa dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu atau disunat. Dan kita sudah tahu dalam Kejadian bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk pertama kali bahwa ini adalah perjanjian bahwa setiap anak dari keturunan Abraham, kalau memang dia adalah umat Tuhan atau dia adalah anak daripada umat Tuhan dan dia mau menerima perjanjian, janji Tuhan untuk menyelamatkan dia dari segala dosanya, maka itu harus ditandai dengan sunat. Dan sunat ini bukan hanya diberikan kepada orang dewasa, karena mereka sudah bisa mengungkapkan iman mereka, bukan, tetapi juga diberikan kepada bahkan anak bayi, anak berumur 8 hari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian ini atau keselamatan yang akan didapatkan oleh anak ini yang nanti akan bertumbuh dewasa bukanlah oleh karena dia,
tapi karena Tuhan. Tuhan yang mau menyelamatkan dia. Bahkan ditunjukkan pada saat sebelum dia bisa mengungkapkan imannya kepada Tuhan, Tuhan sudah melaksanakan perjanjian dengan dia. Dan itu melalui orang tuanya yang percaya kepada Tuhan. Nah, hal yang sama bagi kita gereja, bagi kita orang Kristen mengenai baptisan bayi. Makanya kita membawa anak bayi kita untuk dibaptis. Itu bukan hanya kita menyerahkan. Baptisan bayi bukan penyerahan, tapi baptisan bayi adalah ikatan perjanjian. Di mana kita merindukan anak kita ini sungguh-sungguh juga berada dalam perjanjian keselamatan daripada Allah. Baptisan jauh melebihi dari hanya sekedar penyerahan. Tetapi ini adalah bahwa anak ini sekarang berada di bawah naungan perjanjian Allah. Dan pada waktunya dia akan diselamatkan. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Dan kita melihat di sini kembali kasih Tuhan yang besar kepada kita. Maka kita tidak boleh menyanyiakannya. Fakta yang benar adalah bahwa kita semua berdosa. Dan kita lahir di dalam dosa. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Oleh karena itu kalau kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita datang dan percaya kepadanya. Dan kita melihat dua ayat selanjutnya, di ayat 4 dan 5. Ketika di sini dikatakan kepada kita selanjutnya, 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Nah, darah nifas adalah darah bukan pasca operasi tapi pasca persalinan. Karena zaman sekarang kita suka atau orang banyak yang melahirkan dengan operasi, maka tadi muncul di kepala saya pasca operasi, harusnya pasca persalinan. Oke? Dan perempuan bagi kita yang mempunyai istri yang pernah melahirkan dan para ibu mungkin mengerti akan hal ini, di mana seorang perempuan kalau baru melahirkan normal akan ada masa di mana ada masa pendarahan, di mana darah akan keluar dari tempat anak keluar sebelumnya. Oke? Dan di sini dikatakan tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Artinya bahwa perempuan ini tidak boleh datang ke kemah pertemuan, tidak boleh ikut di dalam penyembahan di bait suci atau di kemah pertemuan. Dan ini adalah sesuatu hal yang kembali hanya Tuhan menunjukkan kepada umat Israel, kepada orang Yahudi dan kepada kita betapa dia ketika umat Tuhan mau datang menyembah kepadanya, betapa Tuhan menginginkan penyembah-penyembah yang mempersiapkan dirinya kudus di hadapannya. Penyembahan kepada Tuhan atau ibadah kepada Tuhan bukanlah sesuatu hal yang dimana kita mencari apa yang kita inginkan, tapi kita menunjukkan apa yang Tuhan inginkan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya adalah bukan mencari keinginan kita, bukan pleasure kita yang mau digenapi atau bahkan dipenuhi. Bukan kita yang harus merasa senang, tapi Tuhan. Tuhan harus melihat bahwa kita sungguh telah mempersiapkan diri kita dan kita ini kudus, suci di hadapannya. Maka persiapan untuk ibadah bukanlah di pagi minggu ketika kita bangun dan kita ingat, oh ini adalah hari minggu, aku mau datang beribadah kepada Tuhan, aku berdoa Tuhan tolong supaya hari ini aku bisa beribadah kepadamu. No, bukan demikian. Tapi 1 minggu lamanya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita harus memastikan hidup kita kudus di hadapan Tuhan, seraya mempersiapkan diri kita di hari puncaknya, ketika itu adalah hari kudus bagi Tuhan, di mana kita datang menyembah Tuhan di rumahnya yang kudus. Dan di sini juga dikatakan di ayat ke-5, tapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, maka seperti pada waktu ia bercemar kain, selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Nah, ini adalah sebuah hal yang mungkin juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita ketika kita melihat di sini ada perbedaan antara kalau perempuan ini melahirkan anak laki-laki dengan kalau dia melahirkan anak perempuan. Tadi kalau kita melihat anak laki-laki, kalau anak laki-laki itu 7 hari kan, 7 hari ditambah dengan 33 hari. Oke, 33 hari berarti 40 hari. Sementara kalau anaknya adalah anak perempuan, dikatakan bahwa dia harus berada di rumah selama 14 hari dan kemudian ditambah lagi dengan 66 hari. Nah, pertanyaannya kenapa berbeda antara 40 hari untuk anak laki-laki dan 80 hari, 2 kali lipat untuk anak perempuan. Nah, ini menjadi sebuah bisa dikatakan hal yang menjadi tanda tanya bahkan di kalangan para komentator, mereka yang mengerti firman Tuhan, yang mempelajari firman Tuhan secara dalam. Ada yang berkata bahwa
kemungkinan besar oleh karena perempuan berdosa terlebih dahulu. Hawa mengambil buah dari iblis dan kemudian memberikannya kepada suaminya, maka hukuman kepada anak-anak perempuan menjadi lebih besar atau lebih panjang durasinya daripada anak laki-laki. Nah, untuk yang satu ini saya secara pribadi kurang setuju. Semuanya sama di mata Tuhan, orang berdosa, dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ketika nanti mereka mengorbankan korban bakaran, kita sudah pelajari di pasal-pasal sebelumnya bahwa itu hanya simbol. Ketika mereka melakukan itu, memandang ke depan kepada Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib. Jadi mengenai hukuman bagi perempuan lebih panjang daripada laki-laki, saya kurang setuju untuk hal ini. Namun ada satu penelitian yang mengatakan bahwa darah yang keluar tadi, darah pasca bersalin, kalau itu anak perempuan, kalau ada sebuah jurnal of Biblical Literature namanya, di tahun 1933 oleh seorang yang bernama D.I. Macht, dan dia menuliskan jurnalnya dengan judul A Scientific Appreciation of Leviticus 12:1-5, atau bahasa Indonesianya adalah sebuah bisa dikatakan pembahasan sains yang terdapat di dalam Imamat pasal 12 ayat 1-5. Dan mereka mengatakan, atau dalam buku itu, dalam artikel tersebut atau dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa memang ada perbedaan antara panjangnya durasi, lamanya darah pasca bersalin itu keluar antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan biasanya lebih panjang durasinya. Nah, itu mungkin satu penjelasan yang mungkin bisa kita terima kalau itu secara sains benar demikian, dan Tuhan adalah Allah yang tahu segala sesuatunya. Ini sains baru muncul di tahun 1933 dan Tuhan sudah berbicara bahkan ribuan tahun sebelumnya. Bahkan sebelum sains ada, di ilmu kedokteran seperti ini mungkin belum ada pada masa tersebut. Tapi Tuhan sudah berbicara dan Tuhan tahu itu. Dan ini semua karena pendarahan, karena darah yang keluar. Dan kenapa kemudian pendarahan atau darah keluar ini menjadi sesuatu yang najis? Itu menjadi juga sebuah pertanyaan. Nah, kita bisa mengambil jawabannya dengan mengatakan bahwa ketika darah ini keluar, ini adalah sebuah hal yang tidak normal, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah penghukuman akan dosa. Ingat bahwa perempuan, hukuman bagi mereka adalah susah payah pada saat bersalin. Nah, Tuhan kembali mau menunjukkan kepada umat manusia, ini adalah kondisi manusia karena dosa. Ingat, ini dosa, dan Tuhan sengaja mau menunjukkan bahwa ketika kamu berdosa, kamu memiliki tanda dosa. Kamu tidak layak, kamu tidak bisa datang mendekat kepada Tuhan. Setiap kita yang mengaku bahwa kita adalah orang baik, orang yang penuh dengan kebaikan, dan kita hanya melakukan sedikit dosa dan berpikir bahwa ketika kita mati kita bisa pergi ke surga. Tidak bisa. Karena Tuhan memandang satu dosa sebagai sesuatu hal yang najis. Bahkan ini bukan dosa loh. Perempuan ini melahirkan, dan itu bukan sebuah dosa. Karena dia melahirkan dengan baik. Di sini tidak dikatakan bahwa dia melahirkan seorang anak hasil perzinahan, tidak. Ini adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri, tapi si perempuan dianggap najis karena dia menunjukkan tanda kutukan, tanda hasil daripada dosa. Yaitu ketika manusia Adam dan Hawa berdosa, Tuhan katakan bahwa susah payahmu pada saat melahirkan. Jadi hanya sekedar tanda saja, bahkan Tuhan mengambil itu sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dibawa ke hadapannya. Maka perhatikan hidup kita. Kalau kita ini anak Tuhan, apa yang mau kita lakukan hari ini? Apa yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan? Baik kita yang bekerja, baik kita yang belajar, baik kita yang di rumah maupun kita di lingkungan, di manapun kita berada. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Tuhan memandang kita dari sorga. Apa yang kita lakukan? Dan kita merasa kita anak Tuhan ketika kita melakukan begitu banyak dosa di hadapannya. Dan kita merasa, oh hari Minggu aku bisa datang ke gereja. Kita mungkin berkata, kalau aku mati hari ini aku bisa masuk surga bertemu dengan Tuhan, sementara yang kita lakukan selalu dosa, dosa, dan dosa. Lihat di sini karakter Tuhan, dia sangat membenci dosa. Perhatikan hidup kita.
hiduplah dengan kudus di hadapannya. Mari kita berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di sini kita melihat di 3 ayat terakhir, dikatakan di ayat ke-6, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa, ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Di sini kembali kita melihat bahwa ini adalah simbol daripada dosa yang didapatkan oleh si perempuan ini, dan dia harus ditahirkan sebelum dia datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dia harus didamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita ada melakukan dosa, mari kita betul-betul datang kepada Tuhan dan bertobat dari segala dosa kita. Kalau ibadah dalam dunia ini saja, Tuhan menuntut yang namanya kita hidup benar di hadapannya. Dan kalau kita ada berdosa, kita harus diampuni dosanya. Apalagi untuk bertemu Tuhan muka dengan muka di sorga. Bukankah kita harus sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa kita? Marilah kita jaga hidup kita dengan pertama-tama datang kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepadanya sehingga segala dosa kita diampuni, dan setiap harinya menjaga kehidupan kita kudus di hadapannya. Dan di sini kembali Tuhan menunjukkan kepada kita belas kasihannya, di mana kalau tadi dikatakan bahwa perempuan tersebut harus membawa, dikatakan di sini seekor domba berumur setahun. Nah, bagaimana dengan kalau ini orang yang mungkin memiliki ekonomi yang baik, bagaimana dengan ekonomi yang buruk atau mungkin miskin? Dikatakan firman Tuhan di sini, jangan khawatir, karena Tuhan tidak menuntut yang namanya materi yang tinggi, tapi Tuhan mau melihat apakah kita sungguh-sungguh mau datang kepadanya atau tidak. Kata Tuhan di sini berkata, bagi yang tidak mampu, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Kalau kamu tidak sanggup memberikan yang mahal kepada Tuhan, berikan yang murah. Tapi yang penting adalah imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Yang paling penting adalah gestur atau upacara pentahiran. Nah, bagi kita orang Kristen zaman sekarang, ini bukan suatu hal yang harus kita lakukan, di mana kita membawa domba dan kita membawa 2 ekor anak burung ke gereja, karena ini adalah sesuatu yang dilakukan atau hukum seremonial di Israel. Bagi kita tidak demikian, tetapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Bagaimana kita orang Kristen diampuni segala dosanya? Dengan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Mari kita sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa kita dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan, seraya mempersiapkan diri kita setiap harinya untuk menyongsong hari kudus Tuhan di hari Minggu, dan datang menyembahnya di dalam segala kelayakan, sehingga kita bisa beribadah kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.